Selamat siang, saya Mustafa Spasiaan dan teman-teman anggota kelompok saya adalah Hari Junang, Pasaran Yamangkong, Mikael Nasution, Sylvia Sitorus, Mia Siboya, Margaret Sitompul, Maruli Sarnet, Muspika Siregar, Kislu Pasaribu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas 3 kami. Kami dari kelompok 2, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama mengenai pendahuluan pengertian dasar negara itu. Dasar negara adalah fondasi utama yang menjadi landasan berdirinya suatu negara, menjadi sumber dari segala hukum, nilai, dan norma yang berlaku di negara tersebut, memberikan arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, mengapa setiap negara memerlukan dasar negara? Karena yang pertama, sebagai landasan konstitusional untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Yang kedua, menjadi identitas serta jati diri bangsa, membedakan negara dengan membedakan suatu negara. Yang ketiga, memberikan arahan tujuan nasional bersama yang ingin dicapai. Yang terakhir, menjadi pemersatu bangsa dengan keberagaman yang ada. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kristiana Sitorus dengan NIM 12S24004. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang Pancasila. Di mana Pancasila dilatar belakangi oleh pembentukan BPUPKI oleh Jepang, yang dimana untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya adapun sidang pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang dimana itu adalah menjadi salah satu dasar untuk menjadi latar belakang Pancasila, yang dimana pada sidang tersebut para tokoh bangsa mengusulkan dasar negara. Ada 3 tokoh perumusan Pancasila, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu adalah kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo, yang dimana Supomo ini mengungkapkan atau merumuskan konsep negara integralistik. Nah, selanjutnya ada Insinyur Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945 dan juga memperkenalkan istilah dari Pancasila, yang dimana proses dari lanjutan perumusan ini yaitu dengan adanya lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan juga disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, adapun 4 arti penting Pancasila yaitu pertama, Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila menjadi fondasi hukum, politik, dan juga tata kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia. Yang kedua, pandangan hidup bangsa, yang dimana menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu untuk mengikat keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa sehingga terciptanya persatuan nasional. Yang keempat, Pancasila sebagai inspirasi pembangunan, di mana menjadi arah dan tujuan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila dasar dan sumber hukum di Indonesia. Pancasila dasar dan sumber hukum di Indonesia itu artinya adalah sebagai ideologi dasar di sebuah negara Indonesia dan memiliki 2 tujuan penting atau tujuan akti, yaitu bukan hanya sebagai sekumpulan prinsip-prinsip di kertas, tetapi melainkan sebagai sumber utama dari hukum di Indonesia. Dan itu semua tercantum di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi yaitu Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada juga terdapat di kelima sila Pancasila kita, yang memiliki makna bahwa menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga landasan hukum tertinggi yang harus ditaati dan menjamin bahwa itu sebagai tujuan negara, seperti melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum yang diwujudkan melalui sistem hukum yang berkeadilan.
Perkenalkan, nama saya Dasmalus Sormin dengan NIM 1264007 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dibagi menjadi 5 bagian, yaitu nilai ketuhanan, yang dimana nilai ketuhanan ini maksudnya adalah mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati kebebasan beragama, serta tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Contohnya, itu menghormati teman yang beribadah di kampus, tidak mengganggu kegiatan rohani mahasiswa lain, ikut kegiatan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Artinya adalah menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai hak asasi manusia, bersikap adil, berperilaku beradab, dan menolong sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan golongan. Contohnya adalah menolong teman yang kesulitan memahami materi kuliah, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku atau agama, bersikap sopan pada dosen, pegawai, dan sesama mahasiswa. Kemudian ada nilai persatuan, artinya mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, mencintai tanah air, menjaga persaudaraan, serta menghargai keberagaman budaya dan bahasa. Contohnya, aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa, bekerja sama dalam tugas kelompok dengan menghargai perbedaan pendapat, mengikuti lomba atau acara kampus untuk membawa nama baik alma mater. Kemudian yang keempat ada nilai kerakyatan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan, menghormati pendapat orang lain, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contohnya, mengambil keputusan kelompok tugas dengan musyawarah, pemilihan ketua himpunan atau UKM secara demokratis, mendengarkan pendapat teman saat diskusi kelas. Kemudian yang terakhir adalah nilai keadilan, yang artinya adalah bersikap adil kepada semua orang, menghormati hak dan kewajiban, menjunjung hukum yang berlaku, serta berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. Contohnya, membagi tugas kelompok secara adil, tidak melakukan kecurangan saat ujian, menghargai hak mahasiswa lainnya untuk menggunakan fasilitas kampus. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Dilanjut dengan saya, sebelum itu perkenalkan nama saya Margaret Bunga Sitampul dengan NIM 1264006 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi, saya akan menjelaskan bagian fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan sekedar susunan kata, melainkan fondasi yang kuat bagi negara kita. Pancasila ini berfungsi sebagai dasar negara, ideologi, sumber hukum yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, untuk Pancasila sebagai dasar negara itu adalah suatu landasan filosofis dan sumber utama untuk membentuk serta menyelenggarakan negara. Berarti yang pertama, Pancasila membentuk negara. Dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, namun bukan negara serikat. Kemudian Pancasila memandu sistem pemerintahan. Yang terdapat dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan mengandung demokrasi konstitusional. Kemudian untuk fungsi Pancasila sebagai ideologi, yaitu Pancasila dijelaskan secara singkat adalah dasar filsafat dan pandangan dunia, ataupun yang terdapat di Weltan Sachaung yang menjadi fondasi bagi berdirinya negara Indonesia. Namun Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar etik dalam berpolitik, ideologi yang mengatur hukum. Kemudian untuk fungsi Pancasila sebagai sumber hukum dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoritis, kedudukan ini dikenal sebagai Grundnorm atau norma dasar. Sebagai norma tertinggi, Pancasila mendasari seluruh sistem hukum di Indonesia. Implikasinya, Pancasila permanen dan menjadi sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, semua peraturan dibuat, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah, harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk Pancasila sebagai
Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara itu dibagi dalam dua sektor. Yang pertama, sektor pemerintah yaitu suprastruktur politik, yaitu bagi lembaga negara dan pemerintahan, Pancasila adalah norma hukum untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan politik. Kemudian sektor masyarakat yaitu infrastruktur politik bagi organisasi, masyarakat, partai politik, dan media massa, Pancasila menjadi pedoman dalam semua kegiatan sosial politik mereka. Kemudian saya akan jelaskan lagi Pancasila sebagai ideologi terbuka, fleksibel, dan menyesuaikan zaman. Jadi Pancasila ini dapat dipahami sebagai ideologi terbuka, karena meskipun nilai-nilai dasar yang bersifat permanen, implementasinya dalam peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan kemajuan zaman ataupun zaman terkini. Untuk konsep dan organisasi ideologi terbuka, Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti tidak kaku, melainkan memiliki sifat dinamis yang memungkinkan kita untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, teknologi, dan tantangan baru tanpa kehilangan jati diri. Kemudian untuk nilai dasar permanen. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan norma tertinggi yang tidak dapat diubah. Nilai ini menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian peraturan fleksibel itu adalah meskipun nilai dasarnya tetap, perundang-undangan yang merupakan turunan dari Pancasila dapat diubah dan diperbarui. Hal inilah yang memungkinkan Indonesia untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan tanpa harus mengubah dasar negara yang sudah ada. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rospika Sarya Yosefin Siregar dengan NIM 12S24008 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan bagian Pancasila sebagai identitas bangsa. Nah, di sini Pancasila sebagai identitas bangsa itu saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu Pancasila membentuk karakter bangsa Indonesia. Di mana di sini yang pertama adalah landasan moral dan etika. Jadi nilai-nilai Pancasila itu menjadi dasar bagaimana warga negara Indonesia bersikap dan bertindak. Contohnya adalah menghargai perbedaan agama, menjunjung keadilan, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah pedoman hidup bersama, di mana Pancasila menjadi acuan dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan baik untuk individu maupun kolektif. Maka dengan begitu bangsa Indonesia akan punya pegangan yang sama untuk menjaga keharmonisan. Yang ketiga yaitu pembentukan jati diri bangsa, di mana nilai-nilai Pancasila itu menciptakan masyarakat yang religius, beradab, menjunjung persatuan, demokratis, dan adil. Nah, jati diri inilah yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang hanya berorientasi pada kekuasaan atau ekonomi semata. Yang keempat adalah pemersatu keberagaman. Di sini keberagaman yang ada di Indonesia itu seperti yang kita ketahui banyak, mulai dari suku bangsanya, bahasa daerahnya, budaya, serta berbagai agama akan memiliki potensi timbulnya perpecahan di Indonesia. Maka Pancasila hadir dan berperan sebagai pemersatu identitas yang membuat perbedaan tidak jadi penghalang, melainkan kekayaan yang dirangkul dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di sini yang terakhir adalah pendidikan karakter generasi muda. Melalui Pancasila ini, generasi muda akan diarahkan untuk tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter, yaitu toleran, gotong royong, adil, berintegritas, dan cinta tanah air. Yang selanjutnya di sini yang kedua adalah Pancasila menjadi pembeda dengan bangsa lain. Di sini yang pertama adalah Pancasila menjadi dasar negara yang unik. Pancasila itu sendiri lahir dari sejarah, budaya, dan kebutuhan bangsa Indonesia yang tidak diimpor dari luar, seperti liberalisme di barat atau sosialisme dari Eropa Timur. Maka karena itu Pancasila adalah cerminan asli jati diri bangsa dan bukan produk ideologi asing. Yang selanjutnya di sini adalah mengutamakan keseimbangan. Pancasila akan menolak paham individualisme yang menekankan kebebasan pribadi tanpa batas. Pancasila juga menolak kolektivisme ekstrim yang mengorbankan individu demi negara. Jadi di sini Pancasila menempatkan keseimbangan, yaitu hak individu dihormati, tetapi kepentingan masyarakat tetap dijaga. Yang selanjutnya yaitu nilai religius dan humanis. Di sini
Berbeda dari bangsa lain yang sekuler atau ateistik, Pancasila justru menempatkan nilai ketuhanan sebagai yang pertama. Tapi pada saat yang sama, Pancasila juga menjunjung nilai kemanusiaan universal sehingga tetap menghargai keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu demokrasi khas Indonesia. Demokrasi Pancasila berlandaskan musyawarah untuk mufakat. Artinya keputusan diambil dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan. Dan yang terakhir adalah cita-cita keadilan sosial. Negara-negara kapitalis sering memprioritaskan kebebasan individu dan ekonomi pasar, sementara negara komunis memaksakan keseragaman kolektif. Maka Pancasila menolak keduanya dengan menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Terima kasih. Saya Mianatnya Siboya dengan NIM 12S24005 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Tantangan dalam implementasi Pancasila. Pertama, globalisasi. Globalisasi membawa arus budaya, teknologi, dan nilai-nilai baru yang seringkali tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jika tidak disaring dengan nilai Pancasila, identitas bangsa Indonesia bisa bermudar. Kaitannya dengan Pancasila adalah Pancasila berfungsi sebagai filter agar bangsa Indonesia dapat menerima hal-hal positif dari globalisasi, misalnya kemajuan iptek, tetapi tetap menjaga nilai luhur seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial. Yang kedua, individualisme. Individualisme yang berlebihan membuat masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan bersama. Ini bertentangan dengan budaya kolektif bangsa Indonesia yang berlandaskan gotong royong. Kaitannya dengan Pancasila adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan bahwa keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Dengan dasar Pancasila, individualisme diarahkan agar tidak merusak solidaritas sosial. Yang ketiga, intoleransi. Tindakan intoleransi, baik antar agama, antar suku, maupun antar budaya, mengancam persatuan bangsa. Padahal Indonesia berdiri di atas kemajemukan. Kaitannya dengan Pancasila adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menuntun bangsa untuk saling menghargai antar umat beragama. Dan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia menegaskan bahwa pentingnya persaudaraan dan keberagaman. Dengan menjadikan Pancasila dasar negara, intoleransi dapat ditekan karena nilai dasarnya adalah persatuan dalam perbedaan. Yang keempat, korupsi. Korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, menghambat pembangunan, dan menimbulkan ketidakadilan. Kaitannya dengan Pancasila, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh keadilan. Korupsi jelas bertentangan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai dasar negara menuntun agar pejabat dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Selanjutnya, arti penting dari Pancasila. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi dasar pembentukan pribadi bangsa yang berakhlak mulia. Melalui pendidikan ini, nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang lain dapat ditanamkan sejak dini. Generasi muda dengan karakter yang kuat mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta menolak sikap yang merusak keharmonisan masyarakat. Selanjutnya, memperkuat toleransi. Toleransi penting dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Sikap ini mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati keyakinan, budaya, dan pandangan hidup yang berbeda. Dengan toleransi, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai, mencegah terjadinya konflik, serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, gotong royong. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia yang menumbuhkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial. Melalui gotong royong, setiap orang belajar menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Budaya ini juga membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pembangunan bangsa. Yang terakhir yaitu penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil merupakan syarat utama terciptanya keadilan sosial. Hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa pandang bulu. Dengan keadilan hukum, masyarakat akan percaya bahwa negara, hak-hak warga terlindungi, dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang. Hal ini memperkuat keadilan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Perkenalkan nama saya Fedri Langsung dengan NIM 12S24 001 dari Prodi Sistem Informasi.
Di sini saya akan menjelaskan apa saja contoh aktualisasi dalam kehidupan beragama yang rukun dan demokrasi melalui musyawarah dengan keadilan sosial, yaitu membantu Tuhan. Saya akan menjelaskannya. Aktualisasi kehidupan beragama yang rukun dan demokrasi melalui musyawarah dengan keadilan sosial dapat terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari ketika setiap orang berusaha menjaga kerukunan, saling menghormati, dan mengutamakan kepentingan bersama. Kehidupan beragama yang rukun berarti setiap umat beragama dapat hidup dengan damai tanpa adanya rasa curiga, iri atau perpecahan, melainkan saling mendukung dalam kebaikan. Nilai demokrasi tercermin ketika masyarakat terbuka untuk musyawarah, mendengarkan pendapat semua pihak tanpa memandang perbedaan latar belakang, serta mengambil keputusan bersama dengan mengutamakan keadilan. Hal ini dapat diwujudkan misalnya ketika terjadi musibah atau bencana alam yang menimpa sebagian warga, maka masyarakat dari berbagai agama dan kelompok berkumpul untuk bermusyawarah. Mereka bersama-sama menentukan langkah terbaik seperti menggalang dana, menyediakan bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, atau tenaga kerja untuk mewujudkan dan memperbaiki lingkungan mereka. Keputusan yang dilakukan dari musyawarah tersebut bukan hanya mencerminkan semangat demokrasi, tetapi juga memperlihatkan nilai keadilan sosial karena bantuan diberikan secara merata kepada semua korban tanpa membedakan agama, suku maupun status ekonomi. Dengan cara ini, nilai luhur dan kehidupan kita beragam yang rukun, demokrasi, dan keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Selain itu, jika saling membantu juga menentukan kesadaran yang lebih benar, memperkuat ibadah kebersamaan, dan menunjukkan kepercayaan antar warga. Ketika masyarakat mampu menjaga kerukunan, mengambil keputusan secara demokratis melalui musyawarah, kita melaksanakannya dengan keadilan sosial berupa tindakan nyata membantu sesama, maka kehidupan bersama akan semakin memulih, damai, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Nasution dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12F24003. Jadi saya akan menjelaskan relevansi Pancasila di era modern sebagai filter budaya asing. Yang pertama itu sebagai filter cerdas terhadap budaya asing. Era modern ini ditandai dengan arus informasi dan budaya tanpa batas. Pancasila sebagai benteng moral dan filter yang selektif membantu manusia menyaring pengaruh luar. Peran Pancasila ini sila ketuhanannya menjadi filter terhadap paham sekularisme radikal atau ateisme yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa yang religius. Dan sila kemanusiaan dan keadilan menyaring budaya yang merendahkan martabat manusia atau eksploitasi sesama. Menangkal budaya yang dapat memecah belah atau mengikis rasa nasionalisme. Yang kedua itu sebagai perkat persatuan di tengah perpecahan terhadap persatuan bangsa di era modern telah berevolusi ke ranah digital dan ideologis. Ini Pancasila hadir sebagai perkat sosial yang menjaga keutuhan bangsa. Peran Pancasila itu adalah persatuan, menjadi pengingat bahwa kita adalah satu bangsa meskipun berbeda-beda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di atas kepentingan kelompok. Kemudian ada sila kerakyatan, mendorong penyelesaian perbedaan pendapat melalui dialog dan musyawarah. Kekerasan atau saling wujud di ruang digital dan anarkis. Dia menyediakan mekanisme damai. Kemudian ada sila kemanusiaan, mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga negara. Berikutnya adalah yang ketiga sebagai kompas dasar pembangunan nasional. Pembangunan nasional bukan sekedar mengajar pertumbuhan ekonomi, namun bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dan landasan filosofis pembangunan. Pancasila, pembangunan harus berlandaskan keadilan sosial. Artinya hasil-hasil harus dapatkan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan harus bersifat humanis, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia di Indonesia sebetulnya. Berikutnya adalah pembangunan yang harus menjaga persatuan dengan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah proses pembangunan harus demokratis, yaitu melibatkan partisipasi masyarakat
dan harus transparan, bukan dijalankan istilah. Saya Petra Ignatius Pangemani Baho dengan NIM 12S24002. Di sini saya menjelaskan apa peran kita sebagai mahasiswa dalam mengamalkan Pancasila. Yang pertama, disiplin. Tentu pada poin disiplin ini adalah wujud nyata dari pengawalan nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan, dan kelima adalah keadilan sosial. Nah, contoh pertama Pak pada disiplin itu yang pertama datang tepat waktu ke kelas atau rapat. Di sini menunjukkan tanggung jawab dan menghargai waktu orang lain. Yang kedua, mengumpulkan tugas sesuai deadline termasuk ke dalam melatih konsistensi dan kejujuran akademik. Yang ketiga, mematuhi aturan kampus termasuk ke dalam bentuk ketaatan terhadap norma dan hukum. Yang keempat, mengatur jadwal belajar dengan baik itu termasuk menyeimbangkan antara akademi dan organisasi. Yang kelima, tidak mencontoh satu ujian termasuk ke dalam mencerminkan integritas dan kejujuran. Nah, di dalam poin disiplin ini Pak adalah membuat mahasiswa di dalam lingkungan perkuliahan menjadi pribadi yang teratur, bertanggung jawab, dan dipercaya. Yang kedua di sini adalah poin toleransi, yang dimana poin toleransi ini tentu termasuk ke dalam sila ketiga, yang dimana persatuan Indonesia, dan sila yang ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebagai contoh dalam poin toleransi ini Pak adalah menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, maupun pandangan politik. Yang kedua, tidak mengganggu kegiatan ibadah teman sesuai keyakinannya. Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda. Yang keempat, menghargai perbedaan gaya belajar atau cara kerja teman. Yang kelima, menyapa dan bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Nah, pada contoh yang pertama, Pak, seperti menghargai teman berbeda agama, itu tentu termasuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Dan contoh kedua itu termasuk dalam menghormati kebebasan beragama. Contoh yang ketiga itu termasuk adalah membangun sikap demokratis. Contoh yang keempat adalah masuk ke dalam menunjukkan sikap inklusif. Contoh yang kelima adalah masuk ke dalam mempererat persaudaraan. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah kritis terhadap ketidakadilan, yang dimana sikap kritis mencerminkan pengamalan ini adalah sila yang kelima, yang dimana keadilan sosial, dan sila keempat kerakyatan. Nah, sebagai contoh poin kritis terhadap ketidakadilan, yang pertama adalah berani menyampaikan ketika ada kebijakan merugikan mahasiswa. Tentu itu adalah termasuk memperjuangkan aspirasi. Contohnya Pak sama seperti kayak yang ada di Akidel, organisasi atau himpunan yang telah yang kita buat itu adalah MPM, yaitu Majelis Perwakilan Mahasiswa, yang dimana ini adalah sebagai salah satu memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Yang kedua itu adalah ikut forum diskusi atau rapat memperjuangkan apa sama. Ini termasuk membangun budaya musyawarah. Yang ketiga itu adalah menolak diskriminasi berbasis agama, suku, gender, dan ini termasuk ke dalam menegakkan prinsip kesetaraan. Yang keempat, ini termasuk mengkritisi kecurangan dalam organisasi atau kepanitiaan. Ini termasuk ke dalam menumbuhkan budaya transparansi. Yang kelima, mendukung keterbukaan penggunaan dana kegiatan mahasiswa. Di sini termasuk menjaga akuntabilitas. Tentu di dalam kritik terhadap keadilan efek atau positifnya kepada mahasiswa di dalam lingkungan adalah membuat mahasiswa tidak pasif tetapi aktif memperjuangkan keadilan. Selanjutnya, di sini saya mau menambahkan ya adalah Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dan ditetapkan sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai ideologi, identitas, dan pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Di tengah tantangan zaman modern, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila, misalnya melalui sikap disiplin, toleransi, kerjasama, serta keberanian bersikap kritis terhadap ketidakadilan. Sekian daripada penyampaian saya Pak, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.